Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas konsep dasar ilmu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Saputra, NIM 2452000062. Perkenalkan, nama saya Habib Bilal Fandi dengan NIM akhiran 75 dan nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan akhiran NIM 60. Perkenalkan, nama saya Bagus Seto Pambudi dengan NIM 081, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Imar Hussein, NIM 091, absen 39. Yang pertama yang akan dibahas dalam video ini adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Konsep dasar ilmu pendidikan adalah salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam menjaga kemajuan bangsa dan individu, khususnya dalam bidang pendidikan itu sendiri. Konsep dasar ilmu pendidikan merupakan hal utama yang dapat memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para praktisi pendidikan dalam menjalankan berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan. Konsep dasar pendidikan memberikan dasar pengetahuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai teori dan sebagai fondasi utama dalam mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif. Dengan pemahaman terhadap teori-teori pendidikan, mendorong praktisi untuk tidak hanya menerapkan pendekatan-pendekatan yang sudah ada, tetapi juga untuk terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan praktek-praktek mereka. Latar belakang ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penelitian tentang konsep dasar ilmu pendidikan dan bagaimana dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan bidang ilmu pendidikan. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan ruang lingkup dari konsep dasar ilmu pendidikan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian ilmu pendidikan? 2. Apa fungsi ilmu pendidikan? 3. Apa saja ruang lingkup ilmu pendidikan? Tujuan. 1. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian ilmu pendidikan. 2. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan fungsi ilmu pendidikan. 3. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan ruang lingkup ilmu pendidikan. Baik, untuk yang kedua yaitu bab 2, pembahasan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Suatu ilmu yang bukan hanya menelaah objek, melainkan juga mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Ini merupakan pendapat dari Langford. Yang kedua, ilmu yang mengaji hakikat, persoalan, bentuk-bentuk, dan syarat dari pendidikan. Ini adalah pendapat dari Frederick Herbert. Dan untuk yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menerangkan tentang gejala-gejala perbuatan pendidik. Ini merupakan pendapat dari Ngalim Purwoto. Dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut yaitu ilmu pendidikan adalah tentang bagaimana manusia mempelajari dan memahami suatu pengetahuan yang dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari, serta pendidik harus mengetahui bagaimana cara mendidik pelajar agar mudah memahami yang disampaikan pendidik tersebut. Yang kedua, fungsi ilmu pendidikan. 1. Profesor Dr. John Dewey John Dewey sebagai pakar pendidikan mengungkapkan tujuan pendidikan berdasarkan suatu proses pengalaman. Menurutnya, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Bagi John Dewey, kehidupan adalah sebuah pertumbuhan. Maksud dari pendapat tersebut menjadikan pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan sendiri adalah proses untuk menyesuaikan diri dengan setiap fase dengan menambahkan keterampilan dalam perkembangan sebagai manusia. 2. Al-Ghazali. Menurut filsuf asal Timur Tengah, Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah proses menjadi manusia yang sempurna. Proses tersebut adalah proses pembelajaran yang memanusiakan manusia melalui berbagai ilmu yang disampaikan secara bertahap. Dari manusia itu muncul hingga manusia itu meninggal. Proses pembelajaran sendiri merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dengan sikap mereka kepada Tuhan. Ahmadi. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ahmadi terungkap pada karyanya yang berjudul Ilmu Pendidikan. Ahmadi berpendapat bahwa tujuan pendidikan menurut pandangan agama Islam adalah untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kecerdasan, kepatuhan,
kesehatan, dan ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya. Selanjutnya terdapat ruang lingkup ilmu pendidikan, yaitu terdapat 9 ruang lingkup, yaitu yang pertama, perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Yang keempat, pendidik. Pendidik yaitu sumber yang melaksanakan pendidikan. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Selanjutnya, materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa atau dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Yang keenam, metode pendidikan. Metode pendidikan adalah seperangkat cara jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan yaitu membuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ke-8, alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah hal yang tidak hanya memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi yang mana disertakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dari ketiga pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengajaran pendidikan adalah tentang bagaimana manusia mempelajari dan memahami suatu pengetahuan yang dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Serta pendidik harus mengetahui bagaimana cara mendidik pelajar agar mudah memahami apa yang disampaikan pendidik tersebut. Ilmu pendidikan memiliki fungsi yaitu sebagai usaha untuk membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses menjadi manusia yang sempurna dan untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kecerdasan, kepatuhan, kesehatan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Terdapat 9 ruang lingkup ilmu pendidikan yaitu perbuatan mendidik, peserta didik, dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Saran, sebagai calon peserta didik, kita harus dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai calon peserta didik, kita harus benar-benar mengkaji pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan. Demikian video dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.